생각보다 나쁘지 않죠? 그럼 제가 신호를 드리겠습니다. 거기에 맞춰서 내주세요. 아이복? 또 규칙을 위반하셨네요. Awal cerita kita diperlihatkan dengan pemenang Squid Game 2 tahun yang lalu yaitu Gi-hun. Dia memutuskan untuk kembali ke Korea karena dia masih sangat penasaran dengan siapa dalang di balik game mematikan tersebut. Gi-hun juga menyempatkan diri datang ke sebuah toko kelontong yang berada di pinggiran kota Seoul untuk membeli sebuah pisau cutter. Lalu dia mengecek seluruh tubuhnya dan mencari sebuah alat penyadap yang ternyata terpasang pada telinganya. Tanpa pikir panjang, Gi-hun lalu mengambil pisau itu dan mulai menyayat telinganya untuk mengeluarkan alat tersebut dari dalam tubuhnya. Scene berpindah di mana kita diperlihatkan dengan seorang yang tengah dirawat di sebuah rumah sakit. Ternyata pria yang dirawat itu adalah detektif Junho yang ternyata masih bisa survive dari tembakan yang diarahkan oleh sang kakak. Junho di sini masih bisa selamat karena tepat di bawahnya ada seorang nelayan yang sedang memancing dan melihat Junho terjatuh dari atas tebing dan langsung membawanya ke sebuah rumah sakit terdekat. 2 tahun berselang dari kejadian itu, Junho memutuskan untuk mundur dari dunia intelijen dan dia memutuskan untuk menjadi polantas dan menindak para pengendara yang nakal atau para pengemudi yang lalu lalang tanpa atribut kendaraan yang lengkap seperti para remaja tersebut. Tak berselang lama dari tindakan itu, dari kejauhan Komandan Junho memanggilnya dan mengajak untuk sekedar makan siang dan mengobrol berdua. Di sana, komandan dari Junho juga mengatakan jika dia hanya membuang waktu saja kalau berada di jalanan seperti itu. Bahkan dia juga menawarkan Junho untuk kembali ke dunia penyidikan. Namun Junho sedikit menghiraukan perkataan dari sang komandan itu. Bahkan dia sangat tidak tertarik dengan penawaran dari sang komandan tadi karena dia mengingat jelas kejadian 2 tahun yang lalu dia hampir terbunuh oleh kakaknya sendiri. 우리는 경찰이야. 잡는다. 아유, 그래서 제가 교통하잖아요. Di tempat yang berbeda, terlihat 2 orang pasangan muda-mudi yang ingin menginap di sebuah motel kecil yang berada di daerah tersebut. Namun motel itu terlihat sangat tak terurus dan lampu yang berada di sana juga terlihat mati. Mereka terus mengetuk pintu itu dan berharap seseorang membukakan pintunya. Namun setelah menunggu beberapa saat, pintu itu tak kunjung terbuka dan mereka berdua memutuskan untuk pergi dari area tersebut. Dari dalam motel itu juga terlihat Gi-hun yang sedang memantau mereka dari CCTV yang berada di sana. Setelah mereka berdua pergi, tiba-tiba bel kembali berbunyi. Dia tak melihat ada satu orang pun yang berada di luar area motel itu. Gi-hun yang kebingungan mulai mencoba mengecek perlahan dan dia juga bersiap dengan senjatanya yang berada di tangan jika ada hal yang buruk terjadi. Sesaat setelah itu, Gi-hun mencoba membuka pintu tadi dan melihat frontman yang tepat berada di hadapannya. Dia langsung menembaknya dengan brutal. Namun itu hanya mimpinya saja karena ambisinya untuk menghancurkan dan melenyapkan game mematikan tersebut. Setelah terbangun dari mimpinya, dia dikejutkan dengan kedatangan salah satu bos preman yang dahulu pernah menghajarnya. Gi-hun ternyata bekerja sama dengan para preman di tempat itu untuk membantunya mengungkap siapa dalang di balik game tersebut. Dia terus memohon pada pria itu untuk mengerahkan seluruh anak buahnya melakukan pencarian di seluruh kota. Bahkan yang terpenting di semua stasiun yang berada di kota Seoul tersebut. Di sini Gi-hun juga menyerahkan seluruh uang hasil dari kemenangan game itu untuk membayar semua anggota preman yang bersedia ikut mengungkap dari game mematikan itu. 참가자를 모으고 있을 겁니다. 기다려야 할 수도 있어요. Keesokan harinya terlihat Junho yang sedang mendatangi dermaga kecil yang berada di sana. Dia mengunjungi kapten kapal yang bernama Park dan meminta untuk mengantarkan ke sebuah pulau kecil untuk melakukan penyelidikan. Ternyata di sini Junho secara diam-diam masih sangat penasaran dengan di mana permainan itu berlangsung. Bahkan dia juga secara diam-diam merahasiakan penyusuran itu dari kapten kepolisiannya sendiri.
Para preman yang berada di kota Seoul mulai menyusun rencana dan memberikan gambaran tentang pria yang biasa merekrut para pemain baru dalam Squid Game. Di sana, pria itu juga menjelaskan jika pria misterius itu selalu membawa tas koper kecil yang berisikan uang dan beberapa kertas yang biasanya dipergunakan untuk permainan dakji. Pria itu juga berkeliling di seluruh penjuru kota, bahkan dia sering berkeliaran di stasiun-stasiun besar untuk mencari korbannya seperti yang dialami oleh Gi-hun 2 tahun yang lalu. Setelah penjelasannya cukup singkat tadi, mereka dibagi menjadi 8 grup dan akan menyebar ke seluruh stasiun serta bandara yang berada di kota itu. Dia juga menjelaskan jika salah satu tim berhasil menangkap pria misterius itu, maka mereka akan mendapat reward berupa 500 juta won. Satu persatu dari para orang bayaran tadi mengirimkan beberapa foto padanya, berharap Gi-hun mengenali beberapa pria yang telah mereka temukan tersebut. Hari-hari telah berganti dan mereka belum satu pun yang bertemu dengan pria misterius itu. 이렇게 하고 다니는 사람 못 봤어요? Di sisi lain, Junho juga terus melakukan pencarian pulau itu. Bahkan dalam cuaca yang sangat buruk pun dia tetap melakukan pencarian. Sampai pada akhirnya sang kapten kapal yang pernah menyelamatkan dahulu sudah lelah dengan pencarian itu dan berkata pada Junho, jika selama pencarian itu mereka tak menemukan hasil yang pasti. Mendengar perkataan dari sang kapten, Junho pun tersadar jika hal itu hanya sia-sia saja. Dia juga memutuskan untuk menyudahi pencarian itu karena keterbatasan alat serta anggota yang kurang memadai. 제 목숨 구해주신 거 내는 무슨? 꼭 갚을게요. Di tempat lain, salah seorang preman kota Seoul sedang beristirahat dan makan bersama. Dia juga memprotes makanan yang bosnya berikan karena beberapa hari ini bos preman itu hanya memberikan roti isi saja. Perdebatan mereka berdua seketika terhenti ketika mendengar suara permainan dakji yang tepat berada di seberang mereka berdua. Pria misterius itu memiliki ciri-ciri yang sama persis dengan apa yang dikatakan Gi-hun beberapa hari yang lalu. Bos dari para preman itu langsung memberi kabar pada Gi-hun jika benar orang itu yang dia cari selama ini. Gi-hun langsung bergegas menyusul mereka berdua serta menyiapkan senjata untuk sekedar berjaga-jaga. Pria misterius itu masih melancarkan aksinya dengan membeli ratusan kartu lotre serta roti isi yang akan dibagikan pada pengemis dan para tunawisma yang berada di sekitaran taman kota. Dia juga memberikan pilihan antara roti isi atau kartu lotre. Namun kebanyakan para tunawisma itu lebih memilih kartu lotre ketimbang roti isi yang dia tawarkan. Setelah semua para tunawisma itu menentukan pilihannya, pria tadi membuang roti isi itu tepat di hadapan mereka semua dan menginjak roti itu karena mereka tak memilihnya. Di sisi yang berbeda, Gi-hun yang akan menyusul rekannya di taman kini berurusan dengan kepolisian setempat karena batas kecepatan mengemudinya melebihi batas. Gi-hun pun terpaksa menepi guna kepolisian mengecek identitasnya serta surat-surat kendaraannya. Di sana juga terlihat Junho yang mengerahkan rekan yang baru terjun di Polantas agar tidak berlebihan menindak orang. Sesaat setelah surat-suratnya ditunjukkan, Gi-hun kembali menerima panggilan telepon yang mengabarkan jika pria itu telah pindah lokasi dengan menaiki taksi. Seketika itu, Gi-hun langsung tancap gas dan menyusul mereka berdua. Junho juga melihat hasil scan identitas dari Gi-hun dan dia seolah teringat akan peristiwa 2 tahun yang lalu. Setelah mencari beberapa data terkait Gi-hun, Junho yang penasaran mulai mendatangi sebuah kantor yang dimana kantor itu pernah menjadi tempat meeting para preman di kota Seoul untuk mencari keberadaan dari pria misterius dengan koper hitam. Kedua pria itu akhirnya memutuskan untuk menangkapnya karena Gi-hun terlalu lama untuk menuju ke lokasi mereka. Namun mereka berdua salah musuh. Pria itu meskipun sendirian, dia cukup hebat dalam bertarung dan akhirnya kedua preman itu dengan mudahnya dia lumpuhkan begitu saja.
Tak berselang lama dari itu, Gyun pun datang untuk melihat titik lokasi yang berada di ponselnya. Dia mulai menyusuri gang itu karena lokasi yang ditunjukkan sama persis dengan yang berada di ponsel miliknya. Dia juga menemukan jejak darah yang berada di sana serta sebilah pisau kecil yang tergeletak di jalanan itu. Kedua preman yang sempat baku hantam tadi kini menjadi sandera dari pria misterius tersebut. Dia juga akan memulai sebuah permainan Russian Roulette dengan kedua preman tersebut. Sekedar info, Russian Roulette sendiri memiliki dasar permainan untuk mempertaruhkan nyawa, yang dimana para pemain yang kalah harus memegang sebuah senjata dan mengarahkan ke dirinya atau ke lawannya dengan hanya satu buah peluru saja. Jadi game ini bersifat kehoki-hokian saja untuk bisa selamat. Setelah menjelaskan secara detail permainan itu pun dimulai. Di sini mereka harus terus bermain, kalau tidak mereka akan dieliminasi oleh pria misterius tersebut. Jadi mereka mau tak mau harus bertanding sampai salah satu dari mereka ada yang kalah atau ada yang meninggal. 하나 빼기. Di tempat lain, terlihat Gyun yang memutuskan untuk kembali ke motelnya karena dia tak menemukan keberadaan kedua orang rekannya itu. Dia juga menyuruh beberapa orang bayarannya untuk terus melakukan pencarian dengan bermodalkan titik lokasi terakhir bos preman itu kirimkan. Tak berselang lama dari itu, Gyun dikejutkan dengan kehadiran pria misterius itu yang tepat berada di kamarnya. Dia pun tak menyangka jika orang yang ia cari kini berada di hadapannya. Mereka berdua terlihat beradu argumen tentang permainan mematikan itu. Bahkan Gi-hun ingin sekali bertemu dengan bos dari pria yang berada di hadapannya itu. Namun dia malah menceritakan kisah pertama kali dia ikut menjadi salah seorang dari panitia Squid Game tersebut. Setelah panjang lebar bercerita, pria tadi mulai menodongkan senjata ke arah Gi-hun dan bersiap untuk menembaknya. Di saat pelatuk ditarik, ternyata senjata itu kosong dan pria tadi mulai mengajak Gi-hun untuk bermain kembali. Permainan itu masih sama dengan permainan yang dilakukan preman yang salah satunya dihabisi oleh pria itu. Dia mulai memasukkan satu butir peluru dan mengacak pistol tersebut tepat di hadapan Gi-hun. Setelah penjelasan singkat itu, permainan kini dimulai. Gi-hun mendapat giliran pertama untuk menodongkan senjata itu ke arahnya sendiri, disambut pria itu dan terus-menerus sampai beberapa kali putaran. Dia mulai cemas dengan pistol yang berada di tangannya karena perbandingan dia memperoleh peluru kosong hanya 1:2 saja. Pria itu juga terus-menerus memojokkan Gi-hun dan dia juga mencoba mempengaruhi psikologisnya dengan perbandingan peluru tadi. Namun setelah Gi-hun tembak, senjata itu tak berefek apa-apa dan membuat Gi-hun selamat untuk sementara waktu. 그저 나 흔드는